Subdit Babin Kamtipmas Dinpitmas Polda Metro Jaya AKBP Seli Pujo Wijaya SE. Kami silakan. Yang terhormat Bapak Dirbimas, Bapak Dirbimas, saya hormati Ibu Dr. Devi, yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan senior, perwira pertama bintara pengemban Polisi RW yang ada pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang Polmas, Bapak Ibu sekalian. Seperti kita ketahui bersama, di depan kita ini rekan-rekan semua dengan seragam yang berbeda. Tentunya rekan-rekan berasal dari fungsi yang berbeda. Mungkin dulu kita pada saat pelatihan pertama dulu kita semua mendapatkan materi ini. Jadi hari ini saya tidak menggurui rekan-rekan, saya hari ini hanya ingin merefresh kembali ya, memberikan penyegaran kembali, kira-kira demikian. Karena apa? Karena yang akan diimban oleh rekan-rekan nanti adalah tugas sebagai petugas Polmas ya, rekan-rekan akan menjadi petugas Polmas di lapangan. Seperti kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan tugas di lapangan nanti sangat berbeda dengan tugas pokok Bapak Ibu sekalian. Ya, sangat berbeda dengan tugas pokok Bapak Ibu sekalian. Jadi saya harapkan pada kesempatan pelatihan ini bisa menjadi kesempatan untuk sedikit merubah mindset kita ya, mindset kita dari mindset yang rekan-rekan mungkin bergerak di ranah represi, preventif, dan kita sekarang masuk ke ranah preventif ya. Kita harus berubah mindset kita. Untuk membantu berubah mindset itu saya akan menyampaikan prinsip-prinsip Polmas supaya kegiatan di lapangan nanti berjalan dengan lancar. Karena strategi yang disampaikan oleh Bapak Kapolda ini kalau tidak diimbangi dengan kegiatan-kegiatan dasar yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, rekan-rekan akan mendapatkan kesulitan di lapangan nanti. Ya, kalau kita analogikan itu seperti timnas sekarang itu, Sintayong, tahu Sintayong rekan-rekan ya? Nah, Sintayong itu juru taktik luar biasa, strateginya luar biasa, bisa membawa Korsel mengalahkan Jerman Barat. Jerman waktu itu ya, Jerman. Nah, pada saat memegang timnas Indonesia, beliau kaget juga itu lihat baru kali ini saya nangani timnas harus ngajarin passing, kontrol bola, shooting. Nah, itu kegiatan-kegiatan mendasar dari main bola. Jadi belum masuk ke strateginya, baru yang dasar-dasar aja nggak bisa, makanya strateginya nggak bisa berkembang. Nah, oleh karena itu strategi ini pun demikian. Ya, strategi Polmas ini kalau kita tidak punya kegiatan dasarnya yang tepat, strateginya pun akan kesulitan. Rekan-rekan ke lapangan nanti akan istilahnya akan ada tembok juga gitu ya, karena ketemu dengan orang-orang dengan berbagai karakter, dengan berbagai persepsi di kepalanya sekarang ini terhadap kita, apalagi sekarang kita sudah anjlok kepercayaannya, mungkin akan ada kesulitan-kesulitan. Oleh karena itu kita belajar sekarang ini yang akan kami sampaikan ini adalah kegiatan mendasar. Di antaranya kunjungan, kemudian problem solving. Saya rasa kunjungan, tahu semua kunjungan, sudah pernah berkunjung. Problem solving semuanya juga tahu, problem solving tahu. Tapi kunjungan dan problem solving seperti apa yang bisa memudahkan tugas rekan-rekan di lapangan sehingga strategi Bapak Kapolda ini bisa berjalan dengan baik dan rekan-rekan pun bisa melaksanakan dengan baik. Sekarang kita belajar tentang apa sih Polmas itu. Pernah dengar Polmas ya Pak ya? Kepolisian masyarakat ya, ini saya kira nggak usah kenal lagi. Ini latar belakang kenapa Polmas dipakai. Saya masih ingat dulu latihan dengan ISITEK, mereka masih belum menerapkan Polmas tahun 2000 dulu. Mereka begitu menonjolkan dirinya, begitu menonjolkan ketika ada masalah semuanya harus ditangani oleh polisi sendiri. Mereka heran lihat polisi Indonesia. Di Indonesia polisinya masyarakat Siskamling katanya.
Kan kamu sudah dibayar gaji oleh negara. Kenapa kok masyarakat kamu libatkan juga untuk Siskamling? Nah, mereka heran begitu. Saya ingat betul waktu tahun 2007 pertama kali belajar sama mereka. Tapi kemudian sekarang Amerika pun sudah berubah, ya. Amerika pun sekarang sudah mengadopsi ini. Jadi ini sekarang sudah menjadi strategi pempolisian modern. Seluruh negara di belahan dunia ini semuanya sudah mulai beralih ke sini. Amerika pun sekarang sudah ada Kopdar Kamtibmas yang sudah punya itu. Kopdar Kamtibmas, Siskamling juga mereka sudah punya dengan nama yang tentunya yang berbeda. Ya, jadi ini latar belakang kenapa kita terapkan Polmas. Dengan kondisi yang tadi saya contohkan di Amerika itu, akhirnya mereka kewalahan juga karena jumlah penduduk bertambah, otomatis masalah sosial semakin bertambah. Masalah sosial semakin bertambah, ujungnya kriminalitas. Nah, dengan pola-pola itu mulai kita tinggalkan. Makanya alasannya diantaranya itu. Kemudian penyelesaian masalah kalau kita selesaikan di ujungnya itu akan kesulitan. Ya, makanya penyelesaian masalah melalui akar masalahnya itu lebih efektif. Nah, bayangkan saja kalau kita masih pakai pola lama, penduduk Jakarta Raya, wilayah hukum Polda Metro Jaya ini Jakarta plus aglomerasi mencapai 22 juta jiwa, sementara polisi kita hanya hampir 30.000, 29.000 sekian, dikurangi PNS, dikurangi yang sakit, dikurangi yang nyakit, dikurangi yang nyakit sakit-sakit, agak gila sedikit, gila banyak, dan seterusnya. Kalau dipakai menggunakan polisi penuhi standar PBB, satu polisi melayani 400 orang, Pak. Jadi kalau di Polda Metro Jaya ini memerlukan 55.000 polisi, sementara kita hanya 29.000 kurang. Nah, kalau kita pakai cara itu ketinggalan zaman. Makanya ini diantaranya latar belakangnya kenapa Polmas di seluruh dunia mulai digunakan sebagai strategi dalam Harkamtibmas. Kalau kita lihat fakta sekarang nih Pak, jadi fakta sekarang nih, apakah kita sudah sudah maksimal Polmas kita? Nah, kita lihat ini beberapa video yang terjadi di sekitar kita. Ini anak-anak yang konvoy menggunakan senjata tajam. Mereka ini bukan anak jin, Pak. Bukan anak jin. Kalau anak jin mungkin munculnya seketika ya, sulapan langsung muncul, kling gitu kan. Tapi begitu selesai kegiatan, sekejap juga hilang. Tapi mereka ini anak manusia ini, ada bapaknya, ada ibunya, ada tempat tinggalnya. Itu kumpulnya di mana? Pasti ada nih. Pimpinannya siapa? Pasti ada. Yang tahu siapa? Ini yang tahu masyarakat, Pak. Tetangga-tetangganya pasti tahu nih. Anak-anak ini Bandung semua tahu nih. Tapi sayangnya nggak ada yang informasikan, nggak ada yang mau informasikan ke kita. Titik kumpulnya pun mereka nggak informasikan ke kita. Ini video yang kedua nih, Pak. Polda Metro Jaya akan mengusut aktivitas konvoi puluhan kendaraan bermotor dengan membawa bendera bertuliskan Khilafatul Muslimin. Inilah rekaman video yang menunjukkan aksi konvoi puluhan motor dengan membawa atribut berupa poster hingga bendera bertuliskan Khilafatul Muslimin. Konvoi terjadi di daerah Jakarta Timur pada Minggu lalu. Para pemotor tampak melintasi jalan 1 Juni nih Pak, saya masih ingat betul hari lahir Pancasila. Pada hari itu juga konvoi ini berlangsung. Bayangkan saja di masyarakat tidak ada yang tahu kalau ini kegiatan tak benar. Polisi akan memanggil peserta konvoi untuk mengetahui motif. Masih ada yang ikut konvoi ini. Edukasi. Sementara kegiatan konvoi ini pasti ada titik kumpulnya, ada rencananya. Gitu. Ada ajakan-ajakan, ada ajakan-ajakan majelis-majelis taklim, tawaran untuk ikut, gitu ya. Pasti ada gerakan-gerakan itu. Tapi tidak terdeteksi oleh kita semua. Kita tahunya dari TikTok semua nih, baru bergerak. Nah, ini satu lagi kejadian di Lampung ya, bukan wilayah kita ini, tapi ini miris juga ini, karena menyangkut institusi kita. Perusakan dan pembakaran Mapolsek Candipuro Lampung Selatan terjadi pada Selasa pukul 10 malam. Dari informasi yang berkembang, kebakaran diduga akibat lambatnya pengungkapan kasus tindak kriminal yang kerap terjadi di wilayah hukum Polsek Candipuro, Ruang Selatan. Nah, dari video yang terakhir tadi, Bapak Ibu, tadi Bapak dengar semua ya, penyebabnya apa tadi Pak? Lambatnya penanganan berapa LP tadi? 4 LP Pak, hanya 4 itu.
Lambat itu bukan berarti tidak ditangani, lambat itu berarti ditangani tapi belum selesai. Nah itu masyarakat nggak ngerti itu. Mereka nggak percaya berarti sama polisi kalau begitu kan kondisinya. Jadi hanya karena masalah itu mereka sampai tega untuk merusak kantor polisi semacam itu. Dan yang ngancurkan siapa tuh? Masyarakat mana tuh kira-kira? Tentunya masyarakat Kecamatan Candipuro ya Pak, bukan orang condet berangkat naik metro mini terus berangkat ke sana, enggak. Pasti orang sekitar sana. Mereka menghancurkan seperti nggak butuh polisi gitu kan, seperti nggak butuh polisi. Nah itu pertanyaan buat kita. Kalau kenal nggak mungkin seperti itu, kalau dekat nggak mungkin seperti itu. Nah, ini berarti ada sesuatu di sana. Jadi dari fakta itu Pak, kalau kita lihat dari menggunakan piramida ini, ya ini semua kejadian itu ada di paling atas, ancaman faktual, dan itu sudah dilaksanakan oleh reserse. Tadi pelaku-pelakunya sudah ketangkap semua itu. Tapi seperti yang disampaikan oleh Kapolda, menegakkan hukum, mengungkap kasus itu kebanggaan. Tapi yang lebih mulia adalah melakukan pencegahan. Pencegahan di mana, Pak? Di sini. Sekarang kita di ruangan ini ada di ranah yang paling bawah, Pak. Potensi gangguan. Ada di ranah itu kita, Pak. Jadi kalau ada di ranah itu, tindakannya adalah tindakan preemptif. Yang kita lakukan nanti adalah kita memberikan penyuluhan, memberikan himbauan, ngingetin mereka. Kalau mereka tanya, ini bener nggak Pak? Salah. Yang bener gimana Pak? Yang bener ini. Pak Khilafatul bener nggak Pak? Salah. Yang bener apa? Ini. Kenapa salah Pak? Begini. Nah ini gampang-gampang sulit melakukan itu Pak. Bukan hanya kemampuan untuk berkomunikasi saja. Mungkin komunikasi kita baik, tapi kalau mereka nggak percaya dengan kita, mau percaya nggak masyarakat? Tentu akan berat Pak. Itu tugas kita di ranah ini Pak. Makanya sekarang kita belajar di sini adalah tujuannya supaya kita bisa melaksanakan tugas di layer yang ketiga itu dengan maksimal. Tujuannya itu. Kita lihat dulu kondisi kita saat ini. Nah dari gambaran tadi Pak, ini sudah saya jelaskan semua tadi ya. Kemampuan deteksi dini kita masih kurang. Keresahan ketika LP4 nggak selesai itu, baru resah saja itu belum tertangkap oleh kita. Kemudian mereka bergerak untuk mengumpulkan massa, kita nggak monitor juga. Begitu mereka titik kumpulnya di mana, bergerak menuju berbondong-bondong ke polsek, kita juga nggak bisa mendeteksi. Tahu-tahu datang ke polsek. Di polsek pun dijelaskan seperti apa, mereka nggak percaya. Berarti tingkat kepercayaan masyarakat kurang kepada kita. Jadi apa yang kita sampaikan, terus nggak percaya. Sampai ngomong-ngomong saya nggak percaya, itu kira-kira mereka. Masyarakat belum memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi apa sih akar masalahnya. Tadi kan Bapak dengar tadi, polsek itu punya berapa desa tadi? 14 desa. Luas itu Pak. Sementara polsek itu personelnya hanya minim, ya, kurang dari 30 orang Pak. Dibagi 3 shift, harus melakukan semua pelayanan, sangat kurang sekali personelnya. Kondisi itu tahu nggak masyarakat? Kalau masyarakat tahu, tentunya mereka sadar akan kekurangan-kekurangan itu. Tapi karena nggak ada komunikasi, nggak muncul itu. Mereka betul nggak percaya. Kemudian kalau tidak ada komunikasi, akar masalah juga nggak akan ketahuan, gitu ya. Seperti tawuran. Tadi anak-anaknya siapa itu yang tawuran? Tawuran karena apa? Itu masyarakat tahu semua tuh. Jadi akar masalahnya sebenarnya tahu semua tuh. Cuma tinggal kita jemput aja informasinya. Nah, itu masalahnya kita ada di situ. Ini mengakibatkan kita jadinya seperti ini. Kita tidak tahu, tidak mampu mengidentifikasi akar masalahnya. Kemudian partisipasi masyarakat juga kurang dalam mengidentifikasi masalah maupun mencari solusinya. Otomatis karena nggak dekat, akhirnya nggak ada komunikasi, ya mereka anggap itu semua tugas polisi. Urusan sampean kabeh Pak. Sampai dibayar negara, itu bahasanya kurang lebih seperti itu. Kemudian belum terwujudnya kemitraan jelas, rendahnya kesadaran kepedulian masyarakat juga terhadap potensi gangguan juga jelas masih ada, karena mereka nggak lihat ada kelompok Khilafatul Muslimin kumpul begitu, mereka nggak tahu kalau itu adalah kelompok ekstrim. Mereka melihat itu kegiatan membawa panji-panji agama, udah dianggapnya benar aja semuanya. Gitu. Mereka tidak memahami ada potensi gangguan itu. Berarti mereka kesadaran hukumnya rendah. Kemudian ujungnya jelas masih tingginya gangguan kamtimas kita. Nah sekarang kita belajar Polmas.
kita ingatkan lagi. Saya ingatkan lagi Polmas. Polmas, kalau kita lihat dari Perpol nomor 1 tahun 2021 ini tentang pemulihan masyarakat ini, definisinya adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat, Pak. Jadi masyarakat gimana caranya bisa kita ajak untuk kegiatan bersama kita, tapi melalui kemitraan, bukan dengan pendekatan yang lain, Pak. Kalau dulu kita menggunakan pendekatan kekuasaan. Kalau polisi-polisi yang senior ini, saya rasa pernah mengalami itu. Ya, kalau sekarang sudah berbeda. Kebetulan saya polisi antara jadul dengan sekarang juga. Saya dicetaknya jadul, tapi dinasnya di era reformasi. Jadi sempat mengalami juga gitu ya. Bagaimana kita mengajak masyarakat, tapi dengan menggunakan pendekatan kekuasaan. Misalkan kampung rawan curanmor, mungkin kita ajak Pak RT RW, kita kumpulkan warga, kita sampaikan bahwa kampung kita rawan curanmor. Kita harus melakukan ini, portalisasi, kita harus bikin pos ronda, kita harus bikin siskamling. Pak RT tolong bikin siskamling, bikin pos, Bapak bikin jadwalnya. Itu kalau dulu modelnya begitu, Pak. Masyarakat pasti dongkol-dongkol juga begitu, bising polisi sopo kok aku sih kita yang soro gitu kan, kita yang susah gitu. Pasti mereka punya perasaan seperti itu. Kita tenang-tenang aja, kita relax-relax aja. Bikin seperti itu bangga sudah. Ada berdiri, pos kamling berdiri itu semua, ada pos ronda. Meskipun dongkol-dongkol mereka. Untuk bikin portal mahal, tenang aja. Saya nanti yang cari. Nah, kita nyari, pasti nyari yang miring-miring. Untuk memenuhi itu semua. Nah, ternyata itu kan kontraproduktif, Pak, terhadap kepercayaan kita. Nah, dengan Polmas ini, gimana caranya kita mengajak masyarakat, tapi melalui kemitraan, tidak dengan cara itu lagi. Sehingga muncul kemampuan deteksi dini, kemudian kemampuan untuk melakukan identifikasi masalah dan sekaligus menemukan solusinya. Kalau dulu kan enggak, dulu Babin itu sampai botak gitu. Kalau ada masalah dia mikir sendiri gitu. Gimana caranya masalah ini? Tapi dengan Polmas ini, Pak, Babin harusnya nggak perlu sampai botak kepalanya. Jadi masyarakat mau diajak bermitra sama-sama, ketika ada masalah diselesaikan sama-sama. Ya, jadi sekali lagi saya ingetin, Polmas adalah kegiatan untuk mengajak masyarakat supaya mereka mau bekerja sama dengan kita, tapi melalui kemitraan antara polisi dengan masyarakat, sehingga muncul kemampuan deteksi dini kita, identifikasi masalah kita, dan kemampuan untuk menemukan solusinya. Nah, dasarnya jangan dipakai yang ini, Pak. Ini dasar-dasar yang sudah tidak terpakai lagi nih. Kalau masih ada yang nyimpan bukunya, nah itu silahkan dihilangkan aja, musnahkan, karena sudah nggak berlaku lagi. Ini tujuannya, Pak. Tujuan Polmas yang pertama adalah mewujudkan kemitraan antara pada kesepakatan bersama untuk menangani memecahkan masalah. Jadi dengan Polmas itu kita bisa mengajak masyarakat untuk bermitra menyelesaikan masalah yang mana masalah itu kita sepakati sebagai masalah bersama gitu. Contoh kemarin, Pak, Kampung Tangguh Jaya, begitu Bapak Kapolda membawa strategi itu ke kita, ke Polda Metro Jaya, kemudian diperintahkan kita bikin Kampung Tangguh Jaya. Ini di lapangan macam-macam ini. Yang Polmasnya bagus, cepat. Begitu ngobrol dengan masyarakat, ini kita sekarang menghadapi pandemi ini. Banyak masalah-masalah yang muncul ketika pandemi. Ayo kita rembukan bersama, selesaikan. Bikin mereka komunikasi. Ini solusinya Kampung Tangguh Jaya. Semuanya terjawab di Kampung Tangguh Jaya itu sebenarnya permasalahan itu. Semuanya teratasi di situ. Nah, ketika kita sodorkan Kampung Tangguh Jaya dan mereka kemudian membahasnya sama-sama sepakat, akhirnya bisa membangun Kampung Tangguh Jaya itu. Semuanya urun, rembuk, pikiran, tenaga, materi, ya, gitu ya. Akhirnya terbangun dan pasti bertahan itu sampai sekarang. Nah, tapi ada bagian lain juga yang tidak seperti itu, Pak. Nggak pernah sambang dengan wilayahnya, komunikasinya kurang, sekarang tahu-tahu dapat perintah begitu. Akhirnya turun ke lapangan, mengumpulkan Pak RW, Pak RT. Ini saya dapat perintah dari Kapolda untuk bikin Kampung Tangguh Jaya. Si diperintah sopo Pak, sampean apa aku? Kan yang diperintah sampean ya gawean dhewe, gitu kan kira-kira. Kalau mereka tidak dekat sama kita. Nah, itu ada yang seperti itu. Anggota pun ada yang ke saya juga, dan mohon petunjuk, saya diperintah Pak Kapolsek bikin Kampung Tangguh Jaya. Saya cuma dikasih duit 5 juta.
ini gimana caranya bikin tuh kan? Di situ sudah terjadi sesuatu, ada yang salah di situ. Ini tujuannya dengan Polmas itu bisa kita atasi semua, Pak. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat. Nah, melalui Polmas ini akan muncul kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat terhadap potensi gangguan, Pak. Ketika kita menyampaikan masalah ini kepada beberapa kesatuan lain di Polda lain, pada kita sampaikan begitu ya, bahwa ada metode kunjungan yang ini Jepang lakukan bagus nih gitu ya. Berpikir mereka menjawab mereka bilang itu nggak bisa dilakukan di Indonesia, itu nggak cocok dengan situasi di Indonesia karena di Jepang sana atau di New Zealand sana atau di negara-negara itu sudah tertib semuanya, udah maju, masyarakatnya sudah segera hukum, jadi nggak bisa dilakukan di Indonesia. Nah itu kan logikanya kebalik gitu. Harusnya kita lakukan dulu ini kunjungan yang benar ini, ya sehingga akan muncul nanti ini ketertiban itu, kesadaran hukum akan tumbuh, kepedulian masyarakat akan potensi gangguan akan tumbuh. Nah kalau kita sama sekali nggak pernah melakukan Polmas dengan baik ya selamanya ya seperti ini terus gitu. Ini tujuannya ini, Pak. Nah berikutnya ini yang sangat penting, Pak. Ini 9 prinsip Polmas inilah yang perlu kita internalisasi ke dalam diri kita masing-masing ketika kita melaksanakan tugas dimanapun. Dalam tugas pokok fungsi Bapak Ibu sekalian sendiri ya, meskipun bukan polisi RW ini ya, dalam tugas pokok sehari-hari pun ini wajib tertanam di mindset kita 9 prinsip Polmas ini. Dengan 9 prinsip Polmas ini apa tadi yang kami sampaikan, masyarakat mau diajak bermitra, mau sama-sama sepakat sama-sama untuk mengatasi masalah bersama, itu akan muncul itu. Nah yang pertama ini, Pak, komunikasi yang intensif. Ini yang penting ini. Pada saat ide polisi RW ini muncul, sempat ada beberapa orang yang melontarkan, wah ini nanti akan kesulitan di lapangan ini. Tempat saya ini, Pak, ada komplek yang orang-orangnya ekstrim sama kita itu, nah gitu kan, tidak bersahabat dengan kita. Pak, ingat pepatah orang tua, Pak, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Itu pepatah itu benar adanya itu. Jadi kalau kita melihat kondisi yang semacam itu, kita bolehlah kita menganggap, oh mungkin mereka belum kenal dengan kita, makanya dia nggak sayang dengan kita. Nah, oleh karena itu diperlukan komunikasi yang intens, Pak, kita dengan mereka. Ketika Bapak menaklukkan pacar Bapak dulu di rumah kan intens kan, betul? Intens nggak, Pak? Minimal malam minggu, ngapel, betul nggak? Baru kita dapat hatinya. Nah ini pun sama, kita lakukan komunikasi yang intens dengan mereka. Kemudian yang nomor 2 jangan dilupakan, Pak, kesetaraan. Ya, ini polisi yang lama nih, atensi betul nih. Kalau dulu kita diajarkan polisi subjek, masyarakat objek, ya, tapi sekarang sudah nggak lagi. Sekarang polisi subjek, masyarakat subjek juga. Jadi kalau tadi ada Kapolsek yang kampungnya rawan curanmor, terus dia mengumpulkan Pak RW, kemudian menyampaikan bahwa kampung kita rawan curanmor, kita harus melakukan A, B, C, D, E, F. Nah itu pola lama itu. Sekarang nggak boleh lagi. Sekarang yang kita sampaikan adalah kita kumpulkan mereka, kita sampaikan kampung kita rawan curanmor. Menurut Bapak Ibu gimana nih solusinya yang bagus? Nah ini setara, karena mereka juga subjek, mereka juga berhak punya pemikiran juga. Kita nggak pernah tahu warga kita tuh di situ ada. Coba Bapak Ibu yang di kampungnya ada Bu Devi, coba. Ternyata di kampungnya ada Ibu Devi di situ. Coba kan luar biasa itu. Pasti idenya brilian itu dari warganya begitu ya. Kalau sekarang beliau narasumber, tapi kalau di rumah kan warganya Bapak Ibu itu. Kita tidak pernah tahu di warga kita nanti ada siapa di sana, kita nggak pernah tahu. Nah itu bagian dari ini, kesetaraan ini. Kemudian proaktif dan selalu berorientasi pada problem solving, Pak. Jadi kalau Bapak datang berkunjung nanti ngobrol, dia ngeluhkan sesuatu, tangkap langsung permasalahannya, langsung bereskan, Pak. Jangan sampai Bapak nanti berkunjung ke tenda kopi tok, datang ke tenda kopi, besok berkunjung lagi ke tenda kopi meneh. Apa lagi Bapak ini ke tenda kopi terus gitu kan? Jangan. Jadi Bapak datang ngobrol, dia menyampaikan keluhan sedikit, langsung tangkap itu. Makanya
Bapak Ibu harus nonton TV terus ya, nonton TV, baca koran biar tahu, wawasan luas. Ketika mereka bertanya sesuatu kita bisa jawab. Ini orientasi pada problem solving penting Pak. Tujuannya apa? Untuk mencapai nomor 5 itu hubungan personal, hubungan dekat, ada chemistry-nya. Anak sekarang bilangnya bestie. Nah, kalau sampean sudah bestie dengan Pak RW, dengan Pak RT, dengan warga semua di situ, coba Pak tadi lihat nggak polisi yang di Candipuro tadi? Itu kalau polsek bestie dengan warga Candipuro, kejadian itu nggak Pak kira-kira? Tidak. Nggak akan Pak. Nggak akan kejadian. Dia pasti ngomong sama kita, Pak Kapolsek. Ya apa sih Pak, maksud nemen banget itu nggak selesai-selesai. Nah paling ngomong begitu dia. Udah ketangkap sama kita gitu masalahnya. Ini jadi sekali lagi rekan-rekan. Ini yang di slide berikut, slide ini penting ini ya, harus diingat di lapangan, kita komunikasi intens dan posisikan kita setara dengan mereka, proaktif untuk menangkap permasalahan yang mereka sampaikan, sehingga terbangun hubungan personal dengan mereka, ada chemistry-nya dengan rekan-rekan, sudah bestie dan dengan mereka, sudah dekat gitu ya, sudah dekat. Ada namanya lingkaran kepercayaan Pak. Lingkaran kepercayaan itu semakin sering kita menyelesaikan masalah, ya semakin sering kita menyelesaikan masalah orang itu akan melihat kita ini sebagai orang yang sangat peduli dengan dia Pak. Jadi kalau sampai datang kemudian menyelesaikan masalah dia, besok datang lagi, itu dia akan melihat bahwa ini sangat peduli dengan dia. Nah kalau dia sudah melihat kita sebagai orang yang sangat peduli, dia akan percaya dengan kita Pak. Nah kalau dia sudah percaya dengan kita, sampean mau cerita tentang apa itu? Himbauan Kamtibmas tentang radikalisme, tentang hoax dan sebagainya, ya dia percaya sama sampean daripada percaya sama yang lain. Maka dalam beberapa kesempatan saya sering ditanya sama ketika kita melatih Babin Kamtibmas, kebetulan waktu itu Polda Jawa Timur, nanya dia, izin Komandan, tempat saya punya pondok pesantren. Pondok pesantren saya itu keras, saya kesulitan masuk ke sana, bagaimana caranya? Sementara saya kemampuan agama saya kurang. Terus saya tanya, kalau kemampuan agamamu bagus, kamu berani masuk? Emang kamu mau berdebat sama dia sampai alia di situ? Bukan begitu caranya untuk menaklukkan pondok pesantren yang keras semacam itu. Yang diperlukan adalah ini Pak, komunikasi yang intensif, datang ke sana, nggak usah ngomong masalah radikalisme, datang aja ke sana. Setiap orang tuh punya masalah. Pondok pesantren itu pasti masalahnya banyak, masalah remeh-remeh. Babin atau rekan-rekan menyelesaikan pasti merem itu. Kepala pondok pesantren anaknya kesulitan bikin SKCK, sampai merem, bagi dia sulit. Bikin SIM, itu yang mayoritas pasti merem juga. Bagi dia sulit. Sekali sampean bantu, 2 kali, 3 kali, nah udah sampean dianggap sebagai orang yang sangat peduli dengan dia. Jadi ketika kita menyampaikan hal-hal terkait himbauan Kamtibmas, dia pasti akan percaya dengan kita. Ini penting di slide yang pertama ini Pak. Kemudian berikutnya, ini kemitraan, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi otomatis. Jadi kalau nanti sudah terbangun itu hubungan dekat dengan masyarakat, akan tumbuh ini kemitraan, ya, kemitraan, kemudian partisipasi masyarakat. Jadi kalau tadi ketika menyelesaikan masalah curanmor itu kita semua yang tackle ya, tapi kalau dengan sudah dekat dengan masyarakatnya, kemudian merasa ini adalah masalah bersama, mereka akan partisipasi. Contohnya di Polsek Candipuro tadi, kalau mereka kita perlakukan seperti ini, mereka akan paham, oh ternyata anggota Polsek sedikit ya Pak, kasihan juga ya. Sementara wilayah yang ditangani luas sekali, 16 desa. Udah Pak, gini aja Pak, gimana kalau kita bikin pasti ada ide-ide muncul itu. Daripada sekedar seperti tadi kemudian demo dan menghancurkan kantor polisi. Nah itu kira-kira 9 prinsip Polmas yang penting yang perlu kita internalisasi ke dalam diri kita, mindset kita, nanti di lapangan rekan-rekan harus sesuai dengan prinsip itu. Kemudian strateginya ini diantaranya dalam Polmas ini mungkin ini sebagian sudah saya jelaskan. Ada di dalamnya penitipan eksistensi FKPM, Pak. Penitipan eksistensi FKPM, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Bapak Ibu
Ada yang tahu FKPM? Kalau Bapak Ibu di wilayah ya nanti temukan mereka dan kalau bisa bestie dengan mereka. Jadi ketika ada masalah, menyelesaikan masalah itu sangat gampang kalau ada mereka-mereka ini, karena mereka adalah isinya bapak tokoh itu. Ya, bapak tokoh. Jadi kalau di Polsek Candipuro tadi kalau deket sama FKPM-nya saja, kita tinggal panggil Pak Kiai, ini warga sampean ngeluruh ke Polsek saya nih, sampean kesini dong. Pak Kiai datang kemudian negur warganya, kamu pada mau ngapain kesini, lu pada pulang semua. Pasti mereka pulang semua itu. FKPM itu jumlahnya tidak banyak Pak, kurang dari 10 orang ya. Tapi suaranya didengar oleh warga. Jadi kalau rekan-rekan dengan FKPM ini tidak dekat, tidak bestie, rugi ya, berat nanti di lapangan. Kalau berseberangan apalagi gap dengan mereka, bahaya. Mereka bisa menggerakkan warganya. Kalau rekan-rekan dengan warganya bestie aman, tapi kalau enggak juga repot ya. Jadi FKPM ini penting. Kemudian ini tadi bimbingan penyuluhan nggak akan sukses Pak. Hanya sekedar buang-buang waktu saja. Kita ngomong ember capek sejam 2 jam, tapi masyarakat kalau nggak percaya dengan kita ya masuk telinga kiri, langsung mental, nggak masuk gitu loh, nggak masuk keluar kanan enggak, langsung mental itu. Nanti kita ke lapangan, kenalan dengan mereka, kemudian ingat kita setara dengan mereka, ingat proaktif untuk tangkap, untuk melakukan problem solving, sehingga lingkaran kepercayaan itu kita alami, mereka percaya dengan kita, ini akan tumbuh di kepercayaan masyarakat kepada Polri. Kemudian kesadaran kepedulian masyarakat terhadap potensi ancaman juga mereka akan tumbuh. Karena mereka sudah tahu nih yang benar ini, yang salah ini nggak benar nih, ini salah dan seterusnya, mereka jadi paham. Jadi ketika ada gerakan-gerakan semacam Khilafatul Muslimin semacam itu dan radikalisasi yang lain, mereka sudah muncul tanda bahayanya. Mereka pasti akan curhat ke kita, Pak, ini benar gak sih Pak? Saya ada ajakan begini nih. Nah itu ini kesadaran kepedulian masyarakat muncul. Kemudian kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi akar masalah juga akan muncul. Kenapa tawuran ini Pak? Ini penyebabnya ini akan muncul nanti. Ya sasarannya itu. Kemudian kesadaran hukum masyarakat. Kalau sering komunikasi dengan polisi, pasti mereka akan mulai tumbuh nih pengetahuan mereka tentang hukum. Partisipasi masyarakat atau komunitas dalam menciptakan Kamtipmas akan mulai tumbuh. Ini sasarannya Pak, termasuk gangguan Kamtipmas. Nah, berikutnya ini Pak, tolong diperhatikan Bapak Ibu. Ini kriteria keberhasilan Polmas ya. Nanti Bapak di lapangan bisa menilai dirinya sendiri, udah berhasil belum Polmas saya. Ada beberapa kategori. Yang pertama, intensitas komunikasi antara kita dengan masyarakat meningkat. Dan tadinya nggak ada komunikasi, sekarang mulai sering komunikasi. Itu sudah mulai ada progres berarti. Kemudian keakraban, mulai akrab. Tadinya dengan warga atau dengan Pak RW kita cuman kalau perlu kita WA. Mungkin kalau tahun baruan kita ucapin selamat tahun baru, Natalan, selamat Natal, Lebaran, selamat Lebaran. Tapi berikutnya mungkin mulai ngirim-ngirim humor-humor, ya, gambar-gambar agak nyerempet-nyerempet, gitu kan? Itu kalau sudah deket, itu biasa, itu seperti itu. Tapi kalau belum kenal, coba nanti Bapak begitu ke sana besok baru kenal sekali langsung kirim gambar yang nyerempet, langsung dijawab polisi kurang ajar, gitu kan? Itu. Tapi kalau sudah dekat nggak akan terjadi itu. Ini keakraban akan muncul. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri lebih baik. Intensitas kegiatan dengan FKPM meningkat. Tadinya nggak ada sama sekali. Nah sekarang ada kegiatan apapun yang diadakan oleh mereka kita diundang. Pak besok ikut ya Pak. Besok kebetulan kita mau rapat tentang ini Pak. Nah itu intensitas kegiatan FKPM meningkat. Kepekaan kepedulian masyarakat terhadap Kamtipmas meningkat. Daya kritis masyarakat terhadap akuntabilitas penyelesaian masalah juga lebih baik. Jadi kalau mereka daya kritis penyelesaian masalahnya lebih baik Pak, meningkat, otomatis itu akan memudahkan kita juga. Ya, ketika rekan-rekan menyelesaikan masalah di lapangan, mereka akan punya ide-ide yang lebih baik gitu ya, akan memudahkan kita. Kemudian ketaatan warga terhadap aturan juga akan lebih baik.
sehingga masyarakat lebih teratur ya, lebih patuh hukum gitu ya. Kemudian partisipasi dalam hal deteksi dini minimal ketika ada hal-hal yang nyeleneh, ada fenomena, ada kegiatan orang yang mencurigakan, mereka pasti akan cerita sama kita. Nah itu berarti kan namanya kemampuan deteksi dini kita mulai muncul tuh, mulai tumbuh. Yang tadinya sama sekali nggak ngerti, sekarang dikit-dikit kita akan ditembusin itu. Sedikit-sedikit pasti akan ditembusin. Kemudian otomatis nanti akhirnya gangguan Kamtibmas akan menurun. Itu kriteria keberhasilannya. Nah sekarang itu strateginya Pak. Itu bisa tercapai kalau kemampuan passing, kemampuan kontrol bola, kemampuan syutingnya baik. Kalau bola. Tapi kalau Polmas itu tadi bisa tercapai kalau kunjungan Bapak baik, problem solving Bapak baik. Bapak tahu kunjungan kan? Tahu kan? Kalau laki-laki itu Pak berkelahi itu sudah kodrat itu. Ada lanang iso gelut kabeh. Betul nggak Pak? Tapi beda nggak kalau dia alami dengan Bapak dilatih ikut judo atau ikut bela diri? Beda nggak Pak? Beda. Mungkin kalau alami tangannya asal hantem-hantem nggak jelas begitu. Musuh nggak tumbang-tumbang lagi. Mungkin kita yang terpelanting begitu kan? Tapi kalau dengan teknik yang betul, Bapak mundur 1 langkah, 2 langkah, kemudian sudah langsung masuk, tumbang dia. Cuman cukup butuh 2-3 langkah selesai musuh. Nah, kira-kira Pak, kalau kita analogikan begitu dengan Polmas tadi yang saya sampaikan di awal tadi, itu akan tercapai kalau kunjungan Bapak ini benar. Nah, kita lihat nih kunjungan, seperti apa sih kunjungan itu? Nah ini Pak, kalau dulu kunjungan itu yang disasar hanya toko-toko saja, bahkan sampai hari ini pun masih ada. Kita nih diantara kita sendiri menekankan kepada anak buah kita kunjungi toko-tokonya. Pak, kalau sampai ngecek Babin, ngecek anak buah sampean, ya Babin lah ya, kalau kapolsek ini rekan-rekan nanti jadi kapolsek, ngecek kenal nggak tokoh ini? Itu 99,9% masih kenal Pak. Sesuk aja ngecek teman-teman Pak, sampean ngeceknya beda. Sampean tahu nggak? Itu rumahnya siapa itu? Nah itu masih 99,9% bisa sebaliknya itu. Nah sekarang harusnya begitu. Ini dulu begitu Pak. Tapi itu nggak cukup, ya nggak cukup. Coba Bapak lihat komposisi masyarakat itu, klasifikasi masyarakat yang di piramida itu. Pak, kalau kita lihat masyarakat yang membutuhkan polisi